Saya dituduh melulu, kok kau di podcast garang, tapi kalau di kepolisian pura-pura nggak tahu katanya. Dan saya pernah bang, ini saya buka aja karena saya kontak juga terbuka. Nanti abang saya kasih juga. Saya pernah mengontak seseorang bernama Joshua Sinambela yang merupakan ketua asosiasi apa gitu, dan pernah membuat suatu FGD (Focus Group Discussion) yang menyatakan penelitian Rismond dan Roy Suryo itu salah. Kata siapa? Kata Joshua Sinambela ini. Saya penasaran sekali dong. Saya kontak melalui Facebook atau melalui WA-nya, tapi dia tidak bersedia. Artinya ini kan sebuah penelitian ilmiah yang harus dicari sampai ke dasarnya gitu loh. Tetapi kenapa banyak orang yang tidak ingin hal ini terbuka seterbuka-terbukanya gitu kan. Contohnya UGM itu, kalau itu diberikan, barang-barang itu diberikan UGM, mungkin bisa diteliti lagi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Waduh. Kalau live lebih kenceng ya daripada waktu nonton ya. Kalau nonton tuh nggak kelihatan. Iya. Jadi yang digebrak itu tidak hanya anak muda seperti Michael ya, tapi juga orang-orang tua ya, termasuk Rizal Ramli. Saya ingat almarhum Refli katanya tidak pernah saya digebrak orang katanya kecuali di sini di meja. Oke, Michael Sinaga ya, saya tahu kenapa saya undang. Anda tahu ya, Anda tahu kenapa saya undang? Karena Anda tiba-tiba dipanggil dan saya lihat ini dari Anda sendiri ya. Itu ada undangan tertanggal 9 Mei 2025 dan sebelumnya tertanggal 5 Mei 2025. Ya. Kalau 5 Mei itu untuk hadir pada tanggal 9 Mei. Nah. Kalau 9 Mei untuk hadir di tanggal 14 Mei. Oke, nanti Anda jelaskan ya. Yap. Kemudian Anda juga menyertakan undangan klarifikasi dari Polda Metro, pengaduan dan kronologi kepada Dewan Profesor Pers. Dr. Komarudin Hidayat, Ketua Dewan Pers. Betul. Ya. CQ Divisi Hukum Dewan Pers. Oke, nanti Anda juga bisa jelaskan. Kemudian ini saya ambil dari database-nya Dewan Pers, bahwa saya mempunyai sertifikasi sebagai wartawan utama sejak 2017. Jadi kegiatan yang saya lakukan itu ya selagi bentuknya wawancara, mengumpulkan informasi dan seterusnya, itu kegiatan jurnalistik. Kecuali saya lagi belanja gitu ya, itu kan bukan kegiatan jurnalistik. Ya, karena gitu, kalau kita bicara definisi jurnalisme itu adalah divisi pers itu, ya itu salah satunya keajekan ya. Jadi bukan tempo-tempo terbit, tempo-tempo enggak, tapi ada. Mau dia monthly, dia mau weekly ya, mau daily atau 2 kali seminggu pun bisa, hourly gitu ya. Tapi yang penting adalah dia punya keajekan. Sekarang Anda mau disclaimer dulu, silakan dulu dah. Anda disclaimer daripada nanti Anda bingung, Anda belum menyampaikan apa-apa tapi sudah saya cecar. Coba silakan. Jadi saya cerita aja bang ya, cerita santai aja. Artinya saya nanti awalnya coffee is coming ya. Siap. Kalau saya duluan minum kopi, maaf. Silakan bang. Jadi pertama-tama itu saya sedang pergi ke peluncuran buku di Gramedia, dan saya nggak sengaja bertemu dengan Pak Roy Suryo dan kapan? When? I think sekitar awal tahun, bulan 1 bulan 2. Bulan 1 bulan 2025 ya. 2025 ini. Saya pergi ke peluncuran buku tersebut dan berkenalan dan tukar-tukar kontak. Lalu saya undang pada saat ada satu topik yang menurut saya beliau bisa jadi narasumber yang bagus. Bro, bisa dekatkan ini bro. Saya dekatkan lagi ya. Saya bilang ini dynamic dan kemudian kita live. With internet, bukan with satellite ya kan. Jadi saya ketemu di peluncuran buku dan saya rasa bisa jadi narasumber yang bagus karena punya track record yang keahlian yang bagus lah. Nah, tentang
bisa menganalisa video, misalkan ada video-video pejabat yang lagi ngapain gitu ya, dia bisa analisa bahwa itu benar orangnya itu gitu loh. Yang jelas dulu Roy Suryo itu orang yang paling bahagia. Kenapa tuh Bang? Karena kalau ada video-video esek-esek dia yang ditunjukkan. Itu salah satunya Bang. Untuk dinilai apakah asli atau tidak. Oke, silakan teruskan. Dan saya percaya sekali keahlian beliau tentang itu. Jadi udah jelas, nggak usah diragukan lagi. Nah, lalu saya lupa awalnya saya membahas apa sama dia di podcast kan beberapa kali. Nah, setelah tanggal 1 April itu ada yang viral Bang. Tentang beritanya RMOL kalau saya nggak salah. Beritanya RMOL yang menunjukkan gambar berwarna itu. Nanti saya bilang dokumen, saya bilang ijazah, nanti saya yang salah kan. Nah, gambar itu ditunjukkan dan ditelitilah sampai mata, hidung, gigi apa segala macam. Dan Pak Roy Suryo ngontak saya. Wah, saya bilang ini menarik juga Bang. Pak Roy, kalau bisa kita bahas, coba kita bahas yuk. Nah, Roy Suryo yang ngontak Anda? Roy Suryo mengontak saya, enggak itu kontak ya sehari-hari aja lah, berbagi berita aja. Apa berita yang menarik saya suka kirim ke dia dan dia suka kirim ke saya juga. Terus saya ajak. Wah, kalau ini benar-benar ada analisa ilmiahnya bagus ini Bang, saya bilang ke Pak Roy Suryo. Keren ini kalau ada analisa ilmiah. Oh ada, jangan salah katanya. Ini semua analisa ini ilmiah. Nah maka saya undang dan dia membawa suatu hasil penelitian ke depan saya, dokumen digital ya, yaitu yang sudah kita sering lihat lah. Kalau dianalisa ada bercak-bercak di sini, ada bercak-bercak di sana dan seterusnya. Ya kita bahas secara, saya juga harus komplit membahasnya Bang. Gak bisa kita bahas secara tendensius. Apa benar software Anda ini bisa dipercaya kan seperti itu Bang. Nah, lalu saya melihat ada beberapa penelitian lain nih, termasuk Bang Rismon Sianipar. Nah, ternyata hasilnya. Bro, saya potong dulu bro. Saya menyampaikan link ke Anda ya. Siapa tahu Anda punya ibu atau apa pengen nonton. Oke, siap. Saya kirimkan. Silakan dikirim. Ya, jadi hasil, gak apa-apa, kirim dulu aja, gak apa-apa. Oke. Ya, santai. Jadi hasil penelitian ini Bang, saya melihat kok banyak orang yang meneliti sesuatu, hasilnya sama, atau minimal mirip. Seperti contoh penelitian itu kan begini, pohon duren itu berbuah setelah berapa tahun sih? Gitu misalnya, itu penelitian kan? Nah, ada 10 orang yang meneliti pohon duren itu numbuh setelah 5 tahun misalnya. Kok hasilnya sama? Berarti kan boleh kita percaya. Ya kan? Nah, ini juga menurut saya begitu. Kalau kita memakai pendekatan ilmiah, seperti orang-orang yang saya wawancarai ini memakai pendekatan ilmiah, kok hasilnya sama? Saya makin penasaran. Sebagai jurnalis, kita kan boleh semakin penasaran dan semakin menggali. Nah, lalu setelah dari situ saya diberikan flyer. Bahwa UGM menutup jalan selama tanggal 15. Flyer dari UGM sendiri secara resmi. Yang ketika TPUA ke sana ya? Ya, TPUA mau ke sana. Saya nggak tahu tuh TPUA, belum kenal waktu itu. TPUA itu kepanjangan apa juga saya nggak tahu. Anggotanya siapa, ketuanya siapa saya nggak tahu sama sekali. Nah, lalu tapi menurut saya itu menarik sekali Bang. Kok sebuah universitas sebesar UGM sampai menutup gerbang, menutup jalan, tidak boleh masuk. Saya tanya Pak Roy, benar ini Pak? Iya, kami mau ke situ katanya. Wah, kalau Bang Michael mau meliput, ya silakan saja. Terbuka untuk umum kok UGM. Oke, saya bilang. Saya datanglah ke Jogja. Pagi-pagi jam 8 atau jam 9 saya keliling di UGM itu memang semua gerbangnya tertutup. Tanggal 15 itu? 15 April. Saya datang ke UGM. Semua gerbangnya tertutup. Anda datang kecuali sendirian? satu. Dengan kru. Oh, dengan kru. Tapi maksud saya bukan ikut rombongan TPUA bukan ya? Oh, tidak. Saya tidak tahu mereka berangkat dari mana, berangkat pakai mobil apa. Saya pakai mobil sendiri dengan kru saya. Karena memang niatnya meliput. Ya kan, dengan kamera dan segala macam. Terus saya live di situ Bang. Ya lumayan lah Bang. Puji Tuhan banyak
penontonnya waktu itu. Lah itu pokoknya. Dan saya nggak sengaja ketemu Pak Amin Rais yang ada juga di lokasi. Ketemu dengan beberapa ya simpatisan lah. Dan menarik bahwa banyak sekali di situ alumni UGM yang ikut datang ke situ pingin tahu UGM bisa membuka apa sih soal ini. Dan saya juga kan buta nih. Istilahnya kita itu ke dalam sesuatu persoalan, suatu isu, seorang jurnalis itu harus buta. Sehingga kita hanya menerima informasi, bukan menilai atau tendensius gitu loh, supaya clear hasilnya. Nah, akhirnya Pak Roy diterima selama 30 menitan saja. Pak Roy, Pak Rismon dan Dr. Tifa hari itu. Dr. Tifa juga saya baru ketemu hari itu, Pak Rismon juga saya baru ketemu hari itu. Jadi yang saya kenal hanya Pak Roy Suryo sebelum acara itu. Nah, lalu teh, silakan. Wah, makasih nih. Enaknya di RH Channel begitu. Pakai gula enggak? Enggak. Oh, enggak pakai gula? Enggak pakai. Oke. Iya. Sorry bro, digeser bro ke situ bro, biar tidak ini mengganggu apa-apa kamera. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Nah, lalu tahu aja dia. Lalu kalau kan, mau di take out silakan nanti ini anunya apa tehnya. Iya. Nah, jadi saya ketemu Pak Amin Rais, saya ketemu simpatisan-simpatisan itu, dan TPUA-nya belum nyampe, Bang. TPUA yang ternyata mereka tuh yang minta audiensi dengan UGM dan mereka belum nyampe. Jadi belum nyampe karena mereka tuh terjebak macet. Dijebak macet. Katanya ada kecelakaan. Saya nggak mau berspekulasi tentang 6 itu ya. 6 jam mereka tertahan. Tapi faktanya mereka baru sampai sore. Nah, sore-sore itu mereka semua sudah bubar. Tersisalah beberapa orang lagi ngopi-ngopi di kafe aja. Kafe di UGM situ. Kebetulan saya punya kru, saya punya kamera, saya punya apa. Tercetuslah ide. Wah, coba yuk kita terangkan apa sih yang tadi terjadi di UGM. Ngumpul semua itu narasumbernya. Ngumpul semua. Pak Roy ada, Dr. Tifa, Dr. Rismon. Sentana TV bisa ngumpulkan semua narasumber at the same time. Nah, itu sebenarnya apa ya saya bilang? Ya anugerah Tuhan aja lah. Karena bukan saya juga yang mau mengumpulkan gitu loh. Kebetulan sedang ngumpul di situ. Ayolah, lagi ada kamera kita bikin. Soalnya besoknya kan mereka mau ke Solo, mau ke rumah Pak Jokowi bertamu katanya. Anda ikut juga? Tidak, saya tidak ikut ke Solo. Teruskan, go ahead. Karena menurut saya sih nggak ada hubungannya pergi ke rumah Pak Jokowi dengan apa namanya huru haranya flyer UGM itu ya. Menutup itu kan luar biasa, Bang. Masa satu kampus sebesar itu ditutup semua gerbangnya itu kan. Berarti bakal ada apa ya, kerusuhan yang sangat luar biasa tuh dianggap pihak UGM hari itu. Nyatanya nggak ada. Yang datang juga paling 50, 100, maksimal 200. Dan orang tua serta ibu-ibu. Ya, emak-emak kebanyakan. Oke, silakan teruskan. Dan saya dituduh loh, Bang. Ini disclaimer lagi nih yang pernah nonton live saya di situ. Kamu polisi ya katanya. Loh, kok saya polisi? Emang saya segendut ini mana bisa jadi polisi, saya bilang. Banyak juga polisi yang sudah gendut. Banyak juga ya. Kan masuknya waktu steady kan, tapi begitu sudah sudah jadi polisi ada juga yang pejabat ya. Nah, tapi intinya gini, Bang, saya ngumpulkan mereka dan saya bebas aja. Saya nggak pernah mengarahkan. Dan saya cenderung kalau Anda mengarahkan Roy Suryo hebat sekali Anda. Oh iya. Mengarahkan Roy Tifa, Suryo Tifa, Rismon yang doktor semua ya. Nah, dan mereka memang ini sekali dengan ilmunya ya. Kemarin nanti ada podcast saya yang belum tayang nih, Bang. Ini saya kasih teaser juga nih di sini di RH Channel nih. Anda benar-benar. Bahwa saya tanyakan, Bang. Anda benar-benar jurnalis itu. Iya, bahwa tunggu tanggal mainnya. Bahwa saya tanyakan begini, Bang. Kalau kalau analisanya seperti ini, kan kemarin ada tuh di Bareskrim, Bang. Sebuah gambar juga, sebuah foto. Ada satu map hitam diperiksa secara begini angle-nya, di foto dari sebelah sini. Ya kan? Polisinya membawa so-called ijazah asli itu. Katanya isinya ijazah asli dan kelihatannya kertasnya coklat dan seterusnya ya, menyerupai dokumen itu. Nah, yang jelas susah di zoom itu karena miring. Nah, susah di zoom karena miring. Saya tanya Bang Rismon, Pak Roy, Pak sudahlah, coba analisa aja itu. Itulah keterangan paling resmi bahwa dia mengakui, Polri mengakui itu ijazah aslinya itu.
Zoom aja, coba. Siapa tahu kita bisa bilang itu asli atau palsu. Ternyata mereka menjawab apa, Bang? Aduh, tidak bisa. Kita ini ilmiah. Kalau dibilang tidak bisa ditentukan, tidak bisa. Tidak bisa disimpulkan. Berarti penelitian itu tanda kutip gagal ya. Karena memang nggak ada kesimpulannya asli atau palsu. Nah, seandainya Bareskrim menunjukkan begini, nah, mungkin itu berbeda cerita katanya. Kalau bahasa Jawa tuh nyoh. Nah, tapi ini kan angle-nya bagaimana dan seterusnya. Memang disetting kayaknya. Nah, jadi It seems sepertinya ya. Jadi saya membiarkan aja kawan-kawan ini berbicara, apalagi waktu di UGM itu mereka kan katanya mau ditunjukkan 34 dokumen, Bang. Itu yang mereka ceritakan. Bahwa UGM menjanjikan 34 dokumen yang kelihatannya di Bareskrim kemarin dibuka akhirnya kan. Ada pembayaran SPP segala macam itu. Nah, entah kenapa, ya bukan entah kenapa sih, mungkin karena berkumpul semua ya, kan agak viral tuh videonya Sentana di situ. Nah, lalu mulailah. Itu video tanggal 15 ya, 15 April. Tanggal 15. 15 April sore. Kayaknya uploadnya 16. Oh, uploadnya 16 ya? Uploadnya 16 karena udah terlalu malam, Bang. Oh, itu tidak live ya? Tidak live. Oke, uploadnya 16. Uploadnya 16. Ya. Di situ ada beberapa juga yang berkomentar lah, Pak Damai Hari Lubis salah satunya berkomentar tentang hukum. Nah, waktu mereka ke Solo tanggal 16, saya tidak ikut karena menurut saya itu suatu pertemuan pribadi lah. Tidak mungkin juga kita diizinkan meliput ke dalam dan mengambil gambar pertemuan itu kan. Dan ternyata benar. Jadi saya nggak menyesal tidak datang ke situ. Nah, sesudah beberapa lama kemudian saya mulai dengar-dengar nih ada panggilan dari Bareskrim kan atas laporan TPUA itu. Dari Pak Damai dan lain-lainnya, Pak Rizal juga ya. Dipanggil juga dan saya ajak podcast lagi. Menceritakan lagi apa isi dari Bareskrim tadi. Apa yang ditanya-tanyakan. Dan saya juga kaget. Waktu itu Pak Roy dan kawan-kawan ini kan gak ada yang dipanggil, Bang, oleh Bareskrim. Tetapi belum dipanggil. Oh tidak, Bang. Enggak, maksudnya pada waktu itu belum dipanggil. Enggak, memang sampai sekarang tidak oleh Bareskrim. Iya, Bareskrim belum. Ya. Itu kan Polda. Kita pisahkan nih. Iya. Yang dipanggil Bareskrim itu Damai Hari Lubis, Rizal Fadila, Kurnia kalau nggak salah. Kurnia. Ya, Pak Egy Sujana juga tapi tidak bisa datang. Karena sakit. Sampai sekarang. Ya semoga lekas sembuh lah beliau. Silakan. Ya, karena yang dipanggil itu TPUA aja. Ya, betul. Oke, silakan. Nah, saya nggak tahu ya apakah dalam penyelidikan seperti itu boleh memanggil ahli misalnya. Si TPUA ini kan harusnya mungkin bisa ya mengajukan ahlinya Rismond Sianipar dan Roy Suryo misalnya. Tapi itu internal mereka lah, saya nggak mau ikut campur. Saya bisa jawab, ya boleh. Boleh ya, Bang? Oke. Boleh memanggil, namanya penyelidikan tuh bebas. Memanggil siapa aja untuk membuat tahu ada peristiwa pidana atau enggak. Silakan. Betul. Jadi yang mengagetkan kan 30-nya Pak Jokowi melapor. Ya, 30 April. 30 April Pak Jokowi melapor. Enggak, Anda benar-benar benar-benar simpen. Alasan Anda dipanggil itu karena apa? Dipanggil Polda Metro. Ini yang ada di sini. Nih, sebentar. Nah, jadi tanggal yang tertera di sini dua surat ini sama isinya. Ini ya, panggilan ini saudara sekalian sama semua, yaitu lokus deliktinya itu Jakarta Selatan, tempus deliktinya 26 Maret 2025. Kan nggak ada hubungannya sama Anda. Oke, nah saya mau ceritakan makanya saya dituduh melulu nih, Bang. Saya dituduh melulu, kok kau di podcast garang, tapi kalau di kepolisian pura-pura nggak tahu katanya. Loh, sekarang saya tanya, tanggal 26 saya tidak mengupload video apa-apa. Dan Polda Metro Jaya 26 Maret. Dan Polda Metro Jaya punya arsip semua video saya, orang publik kok, bisa diakses siapa saja kapan saja. Nah, lalu 26 itu saya bilang ke Polda, sejujurnya saya lagi tidur di rumah. Tidak enak badan. Jadi saya tidak ngapa-ngapain seharian itu tanggal 26. Kalau tanggal 28 saya ada mengupload video, tapi tidak terkait isu ini. Waktu itu tentang Hasan Nasbi yang dengan memundurkan diri. Iya, dengan kepala babi dan seterusnya itulah. Kita sama-sama tahu. Nah, jadi saya katakan ke Polda Metro Jaya, 26 ini saya nggak tahu apa-apa tentang ini. Ngapain saya yang dipanggil?
Lalu dan 26 itu uploadnya kata TPUA. Press conference-nya sendiri 25. Nah, itu. Dan tidak di Jakarta Selatan tapi di Jakarta Pusat, Tanah Abang. Nah, itu kan lebih ngaco lagi. Saya Kalau baru tahu. itu yang dimaksud ya. Ya. Oke, Anda dijelaskan nggak apa kejadian apa? Oke, jadi malam-malam Bang, ya. tanggal 5 Mei ini, saya didatangi oleh 2 orang polisi. Ada fotonya nih. Saya didatangi 2 orang polisi berbaju biasa lah, jadi bukan berbaju seragam. Mendatangi rumah saya dan langsung ke Pak RT karena saya nggak dengar kali ya. Kayak abang kan kalau di sini lantai berapa ini nggak mungkin dengar di bawah ada yang manggil kan. Pak RT nelpon saya, Mike ada ini polisi loh. Soal apa? Aduh nggak tahu lah, saya nggak mau katanya. Nah, saya terima. Soal apa ini 26? Aduh saya nggak tahu kata polisinya. Oh dia menyampaikan surat panggilan ya? Iya. Surat undangan? Iya surat ini langsung diantar ke rumah saya by hand. Surat yang tertanggal? Tertanggal 5 Mei. Dua-duanya diantarkan. Oke. Ya, diantarkan langsung ke rumah. Dua-duanya tertanggal berapa? Tertanggal 5 Mei itu diantar kapan? 5 memang di tanggal itu juga. Oke. Jadi yang tanggal 5 diantar tanggal 5, yang 9 diantar tanggal 9. Oke. Nah saya ceritain tanggal 5. Saya tanya tuh. Siapa aja yang dipanggil? Masa saya doang? Itu bisa kan bukan rahasia ya? Oh bukan rahasia ini bang? Ini umum ini. Silakan. Silakan. Saya potret. Jadi saya tanyakan, ini saya saja yang dipanggil atau siapa aja? Oh banyak bang. Ada 24 bukti video seperti tadi Bang Refli katakan. Dia katakan juga itu 24 bukti video yang dari berbagai channel, dari berbagai channel podcast katanya. Oh, terus ada videonya Sentana di situ. Iya bang, ada. Terus kenapa saya yang dipanggil? Karena hostnya katanya. Oh oke, nggak apa-apa. Video yang mana? Saya tanya. Dia nggak mau jelaskan. Soalnya tanggal 26 kan nggak ada. Ya. Nah, lalu saya tanya, emang berapa banyak kan gitu kan? Dia bilang ada setumpuk nih amplop. Ada setumpuk amplop yang harus saya kirimkan undangannya. Terus kenapa abang ngirimnya yang saya punya? Oh saya kan marga Tobing. Jadi kebetulan lah saya carilah yang satu suku. Sama-sama kau kan Sinaga, aku ambil lah Sinaga ini aja lah aku antar. Katanya gitu. Nah, saya nggak tahu ya SOP-nya seperti apa ya. Okay. Tapi itulah cerita dia makanya nyampe ke saya. Saya ngantar yang Sinaga ini aja. Katanya oke. Saya bilang nggak apa-apa. Dan penyidiknya pun Manalu. Jadi Batak semua nih nggak tahu kenapa. Nah, jadi siapa lagi emang yang dipanggil selain saya? Saya mikir wah banyak podcast yang lebih jutaan subscribernya daripada saya kan, Bang Refli kayak Pak Abraham Samad dan seterusnya. Ternyata dia sebut, iya Abraham Samad juga ada diundang katanya. Oh iyalah, nggak apa-apa lah, kita tunggu-tunggu kan. Dan malam itu juga saya kayaknya WA Pak Abraham kan. Kebetulan saya punya nomornya, saya WA Pak Abraham. Oh nggak ada bang katanya. Jadi dia nggak terima undangannya dari malam itu. Kebetulan saya tanggal 9-nya memang sudah ada janji, ya kan? Jadi jangan dibilang mangkir. Mereka bilang mangkir saya. Saya bilang saya udah ada janji. Kok 5 ke 9 itu kan sebentar sekali, 4 hari. Tapi gini klarifikasinya ya, yang namanya undangan klarifikasi itu bisa kita datangi, bisa enggak sebenarnya. Oh, saya baru tahu juga. Oh, iya, kecuali dalam proses penyidikan. Anda sudah ada penyidikan, sudah ada tersangka, lalu sudah ada saksi ya kan yang mau dipanggil. Kalau ini orang cuma tanya-tanya doang, nggak datang juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, cuman pada waktu itu yang saya dengar, kenapa orang-orang TPUA datang, nanti dibilang takut, gitu, dibilang mangkir. Ya. Padahal mau datang mau kagak ya terserah dia. Masa orang mau datang untuk cekek lehernya kan susah juga kan, dicari informasi betul kira-kira bisa menjerat apa enggak. Oke silakan. Karena tanggal 9 itu juga langsung keluar berita di media Indonesia dan rame teman-teman saya nge-WA saya, Michael Sinaga dipanggil soal ijazah palsu tetapi mangkir. Wah, kan disangkanya saya memalsukan ijazah orang. Ya kan dari kata-kata berita itu saya bilang tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, namanya wartawan, sama-sama wartawan nyari makan ya enggak. Itu namanya apa?
eye catching gitu ya. Iya, apa Judul kita ini ikut terseret kasus ijazah palsu, Michael Siregar diperiksa Polda Metro. Ini bocorannya. nah itu dia. Oke, Nah, silakan. jadi saya tanggal 9 gak bisa datang, saya WA penyidiknya si Pak Manalu ini, malamnya datang lagi polisinya ke rumah saya. Polisi yang sama. Undangan kedua. Mengirimkan ini yang tanggal 9 ini untuk tanggal 9 14. juga. Ya, jadi tanggal 9 saya bilang nggak bisa. Tanggal 9 malam lagi. udah di print lagi nih. Oke. Untuk tanggal 14. Oke. Saya apresiasi ini kerja Polda Metro Jaya cepat sekali dan luar biasa. Apa namanya? Langsung gitu loh. Ya, karena langsung ditangani cepat. Karena itu bukti utama kan. Harus ada yang diklarifikasi terhadap link. Itu dia. Kalau enggak gimana mau bergerak ya ke tempat lain dia. Ya. Oke, silakan terus. Saya akhirnya tanggal 14 itu hari Rabu. Ya. Hari Rabu akhirnya saya datang. Ya sudah banyak juga media yang meliput. Saya bilang. Anda didampingi siapa? Ada lawyernya enggak? Ada lawyer saya. Siapa? Kebetulan masih keluarga lah. Dari keluarga saya. Berapa orang yang dampingin? 3 orang. 3 orang. Masuk 3 semua? orang. Tidak, hanya 1 yang dikasih masuk. Oh, oke. Iya. Ya. Katanya sih memang Sebutkan wajar. namanya dong, sekalian promosi kan? Oke. Nantilah saya kasih. Nantilah ya, sudah, oke. Saya Silakan. agak lupa juga nama bosnya itu siapa. Iya. Karena kalau saudara saya itu masih juniornya. Oke. Jadi yang seniornya juga ikut membantu saya juga. Ya, oke, silakan. Nah, intinya saya masuk ke dalam dan ditanyailah riwayat hidup, sekolah di mana, kuliah di mana, kerja apa, tahun sekian sampai sekian, kerjanya apa, sekian apa. Karena saya memang sudah jurnalis sejak 2017. Oke. Karena ada ini nih bisa dibuktikan dari database Dewan Pers. Ini saya kasih ke polisinya tapi dia nggak mau terima. Bukan nggak mau terima ya, artinya ini kan database doang ya. Ini kan real. Ya, oke. Ini asli dari Dewan Pers loh. Asli. Websitenya Dewan Pers. Ya. Gak mungkin saya karang-karang sendiri. Ya, oke. Mikael Sinaga, medianya Sentana, diuji di PWI, wartawan utama DKI Jakarta. Jadi udah gak ada lagi yang mau ditanya di sini sebenarnya. Iya. Nah, saya sejak 2017 jadi jurnalis, meskipun saat pandemi kurang aktif ya. Iya. Lalu saya bilang, saya dipanggil ke sini sebagai warga negara atau sebagai wartawan? Oke. Saya tanya. Kalau saya dipanggil sebagai warga negara, contohnya Bang, saya kan harus menyaksikan sesuatu yang saya lihat sendiri, saya dengar sendiri, atau saya alami sendiri. Iya. Contoh saya lagi pergi ke stasiun sebagai warga negara, terus saya ngeliat ada orang dijambret, minta jadi saksi, boleh. Oke. Saya terima banget itu. Iya. Saya sangat senang untuk membantu polisi menyelesaikan kasus penjambretan tadi misalnya. Iya. Nah, yang saya pikirkan dengan bodohnya itu kali ya tanggal 26 saya bilang. Yeah. Ada orang dijambret kali atau ada orang dicopet atau apa, saya ngelihat di sebuah mall atau di mana. Ternyata polisinya tidak mau menjawab. Nantilah kau tahu sendiri nanti tanggal 26 itu apa katanya. Itu polisi yang mana? Polisi yang memeriksa saya. Oke, yang memeriksa. Yang memeriksa saya. Saya tanya, awalnya saya tanya tanggal 26 itu apa gitu kan. Iya. Apakah saya ke stasiun, apakah saya ke mall, saya melihat penjambretan atau tindak pidana lainnya. Itu harus dijelaskan. Itu Bang. Orang gimana diperiksa tapi tidak dijelaskan. Oke, silakan. Iya, tanggal 26 itu saya nggak tahu apa-apa. Iya. Lalu muncullah begitu sampai di jam 5-an ya. Jam 5-an sudahlah selesai pertanyaan tentang apakah Sentana ini. Dari jam berapa sampai jam berapa itu? 10. Dari jam 10 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore saya ditanyai soal legalitas perusahaan. Oke. Yang mana saya punya semua dong. Oke. Akta pendirian, segala macam. Ya, legalitas lah. Kalau YouTube ngapain pakai legalitas? Sebenarnya ini kan dulu koran Bang. Sentana ini. Oke, I see. Jadi ini seperti kompas.com sebenarnya izinnya perusahaan Kompasnya. Iya. Tapi kalau yang YouTube Kompasnya itu pengembangan aja. Pengembangan saja. Jadi kita punya koran Sentana sudah terbit sejak 1982. Oke. Dan dulu tahun 2010-an mungkin ya kita bikin online-nya. Sampai sekarang masih jalan. Dan sejak 2021 kita bikin podcast-nya. YouTube-nya. Sejak berapa? 2021 ya. Oke. Ya, meskipun karena saya waktu itu ya kan kayak abang ini kan kalau ada kegiatan lain mungkin podcastnya agak-agak kurang lah karena hostnya kan. Iya. Saya waktu itu caleg pernah Bang. Jadi
agak Caleg inilah di 24. 2024. Oh, udah baru terakhir ini. Baru kemarin ini. Jadi dari 2022 saya agak kurang ini dengan podcastnya gitu. Nah, tapi kembali lagi saya bilang podcast ini adalah pengembangan dari koran yang sudah lama ada, sudah 40 Jadi tahun ini ada. dua ya, koran dan kemudian YouTube online, media online portal dan YouTube. Oke. Ya, dan perizinannya juga portal web aja sekarang karena korannya sudah nggak terbit lagi. Ya, oke. Dimakan perkembangan zaman lah itu. Oh iyalah. Ya, kalau itu. Dulu kan Sentana kan saingannya Pos Kota tuh. Betul. Tapi generasi muda nggak paham lagi. Nggak paham. Iya, Banyaknya di terminal yang baca supir angkot, supir taksi. Tapi kita senang aja kok. Iya. Artinya kan itu pembaca setia kita. Iya. Nah, kembali ke pemeriksaan. Setelah legalitas itu selesai, saya masih bertanya-tanya tanggal 24 ini mana? Kok nggak muncul? Tiba-tiba ada pertanyaan. Coba baca video ini, katanya. Coba lihat video ini. Ini video apa? Oh ya, itu video di channel saya. Ya. Kenapa rupanya dengan video itu kan? Nah, lalu ditanyailah, ini gambar apa? Yang dokumen itu yang di-upload Dian Sandi Utama itu, diteliti oleh Roy Suryo di video saya. Ya. Anda jawab? Saya jawab, saya nggak tahu itu gambar apa. Ini gambar apa, Bang? Ini gambar apa? Ini kan menyerupai abang, menyerupai potret abang. Tapi kalau bukan saya yang lukis, gimana saya bisa menilai? Ada orang bilang, kok nggak mirip? Ada yang bilang nggak mirip, ada yang bilang apa? Loh, tanya dong ke Dian Sandi. Ini gambar apa? Kan gitu. Contoh itu ya. Dan lalu saya ditanyai soal apa pendapat saya soal. Nah, Anda jawab ya? Saya jawab, Bang. Karena kan lokus sama tempus delictinya tidak sesuai dengan undangan. Sebetulnya begitu, Bang. Tapi saya mau menjadi warga negara yang baik dan membantu kepolisian mengungkap kasus apapun yang dia mau ungkap. Ini kan bukan mengungkap kasus ini, untuk nembak orang. Ya, tapi saya berprasangka baik lah, Bang, kepada kepolisian, kepada Polda. Lalu saya ditanya, apa pendapat Anda mengenai ijazah S1 UGM Saudara Insinyur Haji Joko Widodo? Saya jawab, ijazah itu kan sesuatu dokumen fisik ya. Contoh ini, pendapat abang tentang ini apa? Nah, saya bisa tanya nih, karena abang sudah lihat. Saya nggak pernah lihat barangnya. Dan saya nggak bisa punya pendapat apa-apa tentang itu. Dan lucu juga ya, Anda diklarifikasi sebagai nggak jelas, tapi disuruh beropini gitu loh, disuruh berpendapat. Kalau Anda saksi bilang, oh, Pak, saya kan saksi, Pak, nggak bisa saya beropini. Jadi saya nggak punya pendapat apa-apa mengenai ijazah yang dimaksud, yang tidak pernah saya lihat. Lalu setelah itu keluar video saya tadi, yang saya bilang dibuatkan transkrip sama Polda. Video itu video yang di Jogja? Bukan, video tanggal 8 April. 8 April wawancara dengan Roy Suryo. Jadi membahas tentang Dian Sandi dan dokumen yang dia-upload, gambar yang dia-upload. Bukan dokumen ya, Bang. Kalau dokumen itu kan PDF, Microsoft Word atau Excel atau apa. Ini gambar JPG. Jadi sebuah foto yang mungkin diambil dari handphone atau diambil dari apa dan kita nggak tahu sudah diedit belum. Sekarang gini, Bang, saya tanya, Abang sudah lihat belum gambar Ibu Khofifah? Yang mengatakan hal-hal yang dia tidak pernah katakan, itu bisa dibuat dengan AI sekarang, Bang. Ya kan? Jadi bisa nyanyi bahkan AI itu. Jadi saya nggak tahu gambar ini nggak bisa saya nilai. Tapi kalau dikasih ke Dr. Rismond atau ke Dr. Roy Suryo, pasti bisa dia nilai. Apakah ini diedit, apakah tidak, apakah ini diambil dari foto kamera atau apa dari kamera atau dari handphone atau dari barang apa yang mengambil foto ini, dia bisa tahu semua, dia bisa analisa. Tapi saya nggak mungkin bisa menganalisa itu. Nah, lalu transkrip 9 halaman itu tadi, Bang, di transkrip video saya itu yang 8 April. Berapa menit tuh videonya? 47 menit. Jadi banyak sekali transkripnya. Cuma 9 halaman? 9 halaman. Kok sedikit sekali 47 menit? Oh, menurut abang sedikit ya? Enggak, maksudnya kalau 47 menit transkrip 9 halaman ya termasuk sedikit ya sebenarnya. Maksudnya kok kalau 47 halaman tuh harusnya lebih banyak tuh. Nah, saya nggak tahu lah, Bang. Saya tapi sendiri, itu tertranskrip semua ya? Tertranskrip semua. Oh, ini hahaha sampai begitu, Bang. Ya, oke. Jadi saya saya salut dengan mereka juga bisa mentranskrip sedetail itu kan, saya bilang. Tolong dibaca. Ada teknologinya kan sekarang kan? Ya, AI juga. AI juga tuh, cuman memang harus diedit. Betul. Ya, oke. Ya udah, Bang.
abang baca sambil nonton ya katanya. Saya bilang, kok jam segini baru Anda suruh saya mengerjakan ini? Anda mau bunuh saya apa mau gimana ini? Saya ngebaca dan menyocokkan itu aja mungkin jam 3 pagi kita nggak pulang-pulang. Iya. Terus saya harus bilang, saya punya keadaan khusus lah. Artinya tidak boleh terlalu capek. Kan saya udah dari jam 10 bang. Iya. Kalau sampai jam 3 pagi luar biasa capek lah itu nanti. Saya bilang, tolonglah kita tundalah sampai Senin depan. Nah lalu ditunda sampai Senin depan. Berarti ada 2 kali diperiksa ya? 2 kali bang. Tapi yang kedua kali wartawan gak ada di Polda. Sepi. Kenapa? Karena Senin itu Dian Sandi diperiksa juga. Jadi hari yang sama. Salah ngambil hari kayaknya. Iya. Diperiksa 2 jam 20 pertanyaan. Nah, terus saya bilang, pas saya pagi-paginya hari Senin datang lagi, saya bilang, gini deh bang, abang kan sudah suruh saya baca isi itu. Itu kan isi pemberitaan. Iya. Kalau memang pengen banget ke Dewan Pers aja lah, saya bilang. Dan saya hari sebelumnya juga saya udah kirimkan ini ke Dewan Pers. Nah ini surat saya ke Dewan Pers, ke Biro Hukum menceritakan bahwa saya disuruh. Ini terbuka sudah ya? Terbuka saja. Ini disuruh menjelaskan isi dari isi dari pemeriksaan itu. Apa saja yang terjadi di pemeriksaan, kronologis kira-kira gitu. Nah, saya ceritakan aja. Oh, Anda diterima Dewan Pers ya? Diterima Dewan Pers. Kapan? Ini surat baru saya berikan secara ini aja, secara WA, secara administrasi aja. Oke, tapi Anda sudah diterima? Ya, karena kalau tindakan Dewan Pers itu kan biasanya pada saat mediasi nanti baru dikumpulkan, baru Dewan Persnya datang. Selesaikan dulu yang tadi cerita tentang di Polda Metro. Oh ya, tentang Polda Metro ya. Ya lalu saya katakan, kalau memang ingin membahas isi pemberitaan harus melalui Dewan Pers 1. Lalu ada di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Kalau saya tidak salah pasal 5 gitu ya. Tapi nanti saya bisa buka lagi. Wartawan yang menjalankan tugasnya mendapat perlindungan hukum. Karena kalau kita tidak dapat perlindungan hukum itu kan mengerikan sekali. Kita memberitakan pencopetan aja bisa ada yang dendam sama kita kan. Jadi itu memang sudah resiko tugas seorang wartawan. Nah itu 1. Lalu kedua, di pasal 4 ayat 3. Ini tolong nanti di cross check aja lah. Ini saya buka ini sambil silakan. Ini kan. Jadi saya mungkin agak lupa nomor-nomor pasalnya. Tadi nomor berapa tadi? Nomor 40 tahun 99. Enggak, pasal 5 Pasal 5 ya? Pasal 5 ayat enggak ada ya? Ini ada satu deh. Pasal 5, pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan. Berarti bukan. Ada yang tentang perlindungan hukum bang. Masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab. Pers wajib melayani hak koreksi. Itu yang saya maksud. Berarti pasal 5 ayat 2 dan 3 itu. Saya harus memberikan hak jawab dan hak koreksi apabila ada yang merasa isi pemberitaan itu salah. Nah, misalnya saya salah menyebut nama abang pun bisa saya kasih hak jawab. Dan kita dari dulu selagi korannya masih terbit, sering sekali saya dipanggil ke Dewan Pers. Misalnya ada tanggal yang salah, ada peristiwa yang salah. Dan itu bukan tendensius mau mengubah sebuah peristiwa, bukan. Tapi murni kesalahan ketikan saja kan gitu. Pasal 8 tadi dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Nah itu bang, saya memang agak susah nginget-nginget pasal. Silakan. Nah, mendapat perlindungan hukum itu kan sesuatu yang memang esensial. Nah lalu saya kasih tahu ke dia, ke penyidiknya, dan dia sepertinya kurang happy. Kurang happy lah dengan itu. Saya bilang ya sudah, ini memang pers itu begitu bang. Kenapa Anda panggil wartawan untuk menjelaskan soal penelitian orang, gitu loh. Nanti Anda kriminalisasi juga, Anda panggil juga kampus-kampus yang membuat penelitian misalnya. Tapi Anda tidak suka hasilnya, jangan begitu dong. Waktu itu berapa penyelidiknya? Saya bilang penyelidik karena belum masuk dalam tahap penyidikan. 3 orang. 3 orang ya. Berganti-gantian mereka ngetik. Oh, gantian ngetik tapi tidak oplosan ya? Tidak aplusan. Gimana tuh aplusan tuh? Aplusan itu ya gantian mereka.
keluar masuk, ada yang ngetem jam berapa sampai jam berapa lalu Oh enggak. Di mereka di situ terus kok. Di situ terus, oke. Tapi ganti-gantian ngetik aja, mungkin capek lah. Saya paham aja kok. Lalu itu isinya bahwa ini sudah masuk ke ranah Dewan Pers. Apabila ini berita-berita yang saya terangkan ini itu kan meskipun itu sebuah hasil penelitian ya. Itu sebuah bisa dibilang bukan opini ya, tetapi itu bisa ditentang juga oleh hasil penelitian lain. Jadi dulu orang kan mengira bumi ini datar, lama-lama tahu bumi itu bulat. Kira-kira gitu aja bang, simpelnya. Kalau dokumen ini atau gambar ini ternyata analisanya salah, bawa dong peneliti lain yang bisa menyatakan ini benar. Atau punya pendapat lain. Dan saya pernah bang, ini saya buka aja karena saya kontak juga terbuka, nanti abang saya kasih juga. Saya pernah mengontak seseorang bernama Joshua Sinambela, yang merupakan ketua asosiasi apa gitu, dan pernah membuat suatu FGD, Focus Group Discussion, yang menyatakan penelitian Rismond dan Roy Suryo itu salah. Kata siapa? Kata Joshua Sinambela ini. Oke. Saya penasaran sekali dong. Saya kontak melalui Facebook atau melalui WA-nya. Tapi dia tidak bersedia untuk hadir di Sentana. Padahal keren sekali kalau Sentana bisa membuat perdebatan ilmiah antara dua analisa mengenai sebuah dokumen ini. Ini bilang benar, ini bilang salah. Gitu-gitulah. Biar keluar tuh parameternya, berapa persen kebenarannya, berapa persen kesalahannya dan seterusnya. Saya pingin banget itu terjadi di Sentana, tetapi ternyata tidak. Nah, jadi yang saya mau ini kan juga bang, artinya ini kan sebuah penelitian ilmiah yang harus dicari sampai ke dasarnya gitu loh. Tetapi kenapa banyak orang yang tidak ingin hal ini terbuka seterbuka-terbukanya gitu kan. Contohnya UGM itu, kalau itu diberikan, barang-barang itu diberikan UGM, mungkin bisa diteliti lagi lebih lanjut. Nah itulah yang saya sayangkan sebagai seorang jurnalis. Sebelum kita nggak bisa lengkap. Sebelum Anda menyayangkan, selesaikan dulu tadi. Selesaikan dulu fakta yang tadi apa aja yang jadi terakhir, saya lompat-lompat, sorry ya bang. Selesaikan dulu pemeriksaan Anda di polisi. Pemeriksaan di polisi. Sebenarnya setelah selesai soal isi video itu, ternyata nggak ada juga tanggal 26. Tentang tanggal 26 itu nggak ada. Lalu terakhir ya saya minta keterangan. Karena dia tahu tentang tanggal 26 Anda nggak ada. Oh iya, saya nggak hadir kalau maksudnya acara itu ya. Kan ada acara TPUA. Belakangan saya tahu, setelah diperiksa saya tahu Pak Rizal Fadilah dan Pak Damai Hari Lubis diperiksa juga tentang itu. Ya saya nggak ada di situ, saya bilang. Saya di rumah. Ya Roy Suryo juga nggak ada, Dr. Tifa juga nggak ada. Setahu saya begitu. Tapi saya nggak mau bersaksi buat orang lain ya. Oh iya Saya nggak ada yang jelas. Nggak boleh. Nah, lalu saya minta di keterangan tambahan terakhir, tolong disebutkan bahwa saya nggak ngerti pemeriksaan ini untuk warga negara atau wartawan. Pertama, kedua saya nggak ngerti tentang tanggal 26 itu apa. Dan hubungan pasal-pasal yang ada di sini dengan tanggal 26. Jadi pemeriksaan ini sangat membingungkan untuk saya. Dan kalau memang ingin memeriksa isi berita, tempatnya bukan di sini tapi di Dewan Pers. Dengan alasan-alasan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi saya tutup dengan begitu, dan ya sepertinya sih polisinya happy-happy aja bang. Happy-happy aja. Ya udahlah, begitulah apa yang bisa diambil dari saya kan. Karena saya bukan saksi fakta. Gitu. Artinya karena tidak bisa mendapatkan apa-apa, walaupun sebenarnya video Anda itu mau dijadikan entry point mungkin ya. Nah itu saya nggak paham bang. Itu kan coba pendapat ahli hukum lah, kayak abang ini yang bisa menilai. Itu hari Senin. Hari apa? Senin. Hari Senin tanggal 14 kalau nggak salah. Pokoknya tanggal 14 ya. Nah tanggal 14. Rabu 14, Seninnya itu berarti 15, 16, 17, 18. 18. Setelah 18 itu Anda tidak ditanya-tanya lagi atau diperiksa lagi, enggak ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Sampai sekarang so far so good, enggak ada masalah lagi? Ya. Sepanjang ini? Iya, enggak ada lah bang.
Oke. Tapi artinya kan Itu kan Polda Metro, Bareskrim Iya. nggak sama sekali dikontak, nggak? Bareskrim nggak mau kontak sama sekali. Oke. Nggak ada. Oke, itu Anda kan cuma dilihat dari Roy Suryo ya. Cuman interview itu aja. Iya, interview saya dengan Roy Suryo. Kalau yang di UGM yang rame-rame itu Tidak, Bang. malah nggak dipermasalahkan. Tidak ditanyakan sama sekali di dalam pemeriksaan itu, di dalam klarifikasi itu. Iya. Karena itu bukan pemeriksaan ya. Iya, Lagi-lagi klarifikasi. di dalam klarifikasi itu saya tidak ditanyai soal yang lain-lain, hanya soal satu video itu saja. Oke, hanya satu video. Hanya itu satu video itu saja. disebutkan nggak video-video lainnya? Ya, Tidak. Nggak. Tidak. Oke. 60 pertanyaan kira-kira, Bang. 60 pertanyaan. Saya bayangkan apa aja isinya ya 60 pertanyaan. Satu Ya, video yang kemudian Anda mengatakan tidak tahu kan? Iya, ibaratnya. kira-kira begini, Bang. Pada menit ke-15 Roy Suryo mengatakan bla 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 bla. Apa maksudnya katanya? Loh kok saya ditanya maksudnya? Ya kalau tentang isi pemberitaan silakan ke Dewan Pers. Itu jawaban saya. Karena kalau di Dewan Pers, Bang, nanti akan luar biasa ini. Dewan Pers hadir, Pak Joko Widodo sebagai pelapor hadir, Ya. ya kan? Polda Metro Jaya hadir, saya hadir, Roy Suryo hadir. Ya. Jadi terbuka semua nanti. Karena selama ini saya dipanggil Dewan Pers mengenai pemberitaan, misalnya nih katanya kepala desa X melihat sawah tanggal sekian gitu. Jadi panggil semua yang terhubung dengan itu, lalu saya koreksi beritanya. Oh ternyata dia tanggal sekian tidak lagi melihat-lihat sawah misalnya begitu. Oke. Jadi yang saya expect dari Dewan Pers begitu nanti. Ya, tapi yang jadi masalah adalah mereka kan tidak ingin ke Dewan Pers kan. Oh ya itu saya nggak ngerti lah. Kalau ke Dewan Pers mereka jadi gini. Kan harusnya yang berkeberatan terhadap pemberitaan itu adalah orang tertentu, bukan polisinya. Ya. Misalnya let's say pihak Pak Jokowi, saya keberatan dengan berita ini. Dia mengadulah ke Mabes Polri kan? Ya. Nah, Mabes Polri berdasarkan kalau nggak salah ada MOU dengan Dewan Pers, justru Mabes Polri-nya bilang dulu, ini kan soal media, Anda jangan langsung ke saya, ke Dewan Pers dulu. Jadi itu saya juga yang ngadu ke Dewan Pers orang yang berkeberatan. Oke. Nah, kalau misalnya lalu Dewan Pers kemudian memutuskan kan minta maaf kah atau harus koreksi dan lain sebagainya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Betul. Selesai, case close. Ya. Dan kalau memang Nah, ini kan lucu. Anda diperiksa untuk apa itu kan ya kita tahu lah ya. Cuma kan Anda diperiksa terkait dengan laporan Pak Jokowi. Ya. Bahwa Pak Jokowi merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Ya. Artinya, tapi terlapornya nggak ada loh Pak. Ya. Terlapornya tidak ada. Ya itu yang saya kritik. Ya. Pak, saya direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Oleh siapa? Nggak tahu saya. Yang penting Bapak cari sendiri aja dah. Nah kita ini kalau dalam menegakkan hukum kan harus jelas ya kan. Ya. Yang namanya laporan pencemaran nama baik itu subjektif sifatnya. Jadi sebagai warga negara boleh kita ngadu. Tapi apakah itu memenuhi unsur atau tidak, atau prosedurnya tepat atau tidak, itu soal lain. Ya, Nah, masalahnya adalah ketika mengadu, yang diadukan nggak disebut kan, bingung kita jadinya kan. Harusnya kan disebut, harus ada. Iya. Makanya Mas Roy kan nggak mau menjawab kan. Pertama, tempus dan lokusnya dia tidak tahu, tidak hadir pula. Yang kedua, tidak jelas. Nah, ini untuk kasus apa, siapa yang diadukan, siapa yang mengadukan. Yang mengadukan jelas. Ya. Karena ini delik aduan. Tetapi yang diadukan tidak jelas. Ya akhirnya dia nggak jawab. Gitu. Tapi sedikit menarik ini Bang ya. Bentar dulu, faktanya sudah selesai Anda. Sudah selesai. Oke, fakta sudah selesai. Oke, silakan yang lain. Nah, ini yang menarik sedikit. Ini kan statistik aja. Soalnya saya gemar juga dengan statistik gitu loh Bang. Oke. Saya diperiksa kira-kira kurang lebih 13 ke 14 jam lah. Totalnya. Ada Ibu Kurnia yang waktu itu mengatakan ke saya juga sampai malam. Tapi nggak tahu berapa jam. Dan 2 kali malah. Ya, dipanggil. Pak Damai Hari Lubis sampai malam. Nah, kalau Dian Sandi Utama ini cuman 2 jam sekian lah kurang lebih. Gitu ya? Iya. Dan Pak Roy Suryo juga 2 jam lebih aja. Oke. Nah, ya saya kurang paham juga SOP-nya Polda Metro Jaya ataupun Bareskrim ya. Pak Jokowi kan kemarin juga 1 sekitar jam. Ya cepat sekali. Nah 22 pertanyaan. Saya nggak tahu kalau abang
menurut Bang Refli kenapa sih itu? Kenapa sih diperiksa sampai 14 jam gitu loh? Apa yang mau dicari dari saya sebenarnya? Padahal saya kan nggak ada di mana-mana. Yang dia dicari dari Anda adalah pernyataan Anda yang bisa bikin orang lain kemudian masuk kandang. Oh, begitu ya Bang. Ya. Ini sesuatu yang saya tidak enak ngomongkannya kan ini, tapi dugaan saya. Ya. Gini, sejak ada putusan MK, kita tuh boleh mengkritik kerja institusi. Ya. Jadi dan kita tidak boleh dilaporkan ya karena menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik, karena kalau kita mengkritik institusi sekarang setelah putusan MK. Ya. Yang tidak boleh itu institusi, pejabat, profesi atau kelompok yang memang kelompok itu tetap, misalnya ya organisasi yang memang yang sehari-hari lah, barangkali KONI apa-apa kan? Ya, PSSI misalnya, sepak bola. Ya itu nggak boleh, atau kelompok lain lah, kelompok mungkin pengusaha atau apa. Ya. Nah yang boleh mengadu itu adalah warga negara. Nah, cuman dalam konteks Pak Jokowi dia kan sebenarnya masih pejabat, dia kan Dewan Pengawas Danantara kan. Itu jabatan publik juga ya Bang? Oh, jabatan publik. Seperti waktu Abang dulu komisaris juga jabatan publik kah itu? Komisaris itu enggak ya? In between. Oh, oke. Dia pejabat publik lainnya. Pejabat publik juga tapi lainnya. Oh, oke. Ada kata lainnya. Jadi pejabat publik yang betul-betul dianggap pejabat publik itu ya tadi presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Yang lainnya pejabat publik lainnya. Kenapa saya katakan lainnya? Karena ada kewajiban-kewajiban yang kena. Contoh komisaris itu ada kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan. Oh, LHKPN. Tapi dia tidak terkena rangkap jabatan sebagai advokat. Oh ya, paham. Kan pejabat kan nggak boleh rangkap jabatan dengan advokat. Tapi karena dia pejabat publik lainnya ya nggak ada masalah. Banyak sekali kan advokat yang jadi. Berarti Danantara ini valid dong, kita kan pejabat publik juga. Iya, valid dia pejabat publik ya. Apalagi Danantara itu tidak seperti BUMN. Dia sebenarnya lembaga ya, sudah dalam bentuk lembaga, tidak terdiri dari saham-saham, bukan perseroan dia. Betul. Itu lembaga. Nah, lembaga itu cuma dua. State institution atau non-state institution. Jadi dua aja. Nah, dia pasti state institution kan, nggak mungkin non-state institution. Betul. Karena dia adalah lembaga negara, maka pejabatnya ya pejabat negara lah. Nggak mungkin. Gitu. Itu kan logika yang linear saja. Ya, kalau BUMN in between, karena de facto banyak BUMN yang sudah go public. Dan itu tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tapi dimiliki oleh pihak-pihak lain kan. Kadang-kadang bahkan sahamnya sampai 45%. Wow. Iya, beberapa saya pernah lihat ya, Telkom atau BRI itu mereka negara cuma 55%. Sekarang saya nggak tahu. Ya. Artinya signifikan sekali kan, dan tidak bisa diklaim sebagai satu-satunya institusi negara di situ. Jadi in between dia. Ya. Oke, luar biasa. Kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya. Inilah hebatnya di Refli Harun Channel, karena langsung interaktif. Dan apa yang Anda omongkan tidak bisa dikoreksi lagi. Bisa loh dikoreksi. Nggak ada yang nggak bisa dikoreksi. Kan namanya manusiawi. Kalau nggak, tidak berkembang yang namanya jurnalisme. Kan jurnalisme itu kadang-kadang on the spot kan. Ya. Kalau kita nunggu dulu, orang tidak mendapatkan informasi pada kesempatan pertama. Ya. Ciri jurnalisme itu adalah kecepatan kan? Ya. Gitu. Oke, coba kita. Tapi memang kalau komentar di sini, dan saya kira di tempat Anda juga, kadang-kadang orang cuma mau berkelahi aja. Atau ngata-ngatain kita juga bisa itu. Ya. Apalagi ya? Kemudian ada bilang Kasmujo galak kali ya, Polri wajib diganti. Kalau Anda mau tanya sama saya boleh lah ya, nggak ada masalah. Saya ditanya juga boleh ya, vice versa, bolak-balik nggak apa-apa. Ya, mungkin itu salah satu juga Pak. Ya. Kasmujo itu juga mungkin harusnya dipanggil juga. Ya, makanya saya katakan sebagai pengamat saya mengatakan gini, RH Channel itu adalah berita dan opini. Ya. Beritanya saya ambil dari media-media yang ada, opininya Refli Harun. Ya. Kan gitu. Betul. Atau opininya narasumber saya. Karena gitu, berdasarkan podcast kan. Jadi memang
Roy Suryo menganggap ya bermasalah ini. Karena tidak mendengarkan kedua belah pihak. Kan Betul. ada orang yang punya pendapat yang berbeda kan. Ya. Nah, pendapat yang berbeda itu atau informasi yang berbeda itu salah satunya namanya Kasmujo. Nah, Nah, kenapa nggak dipanggil? Salah duanya Roy Suryo. Kan punya pendapat berbeda kan soal ijazah. Rismond Sianipar. betul. Dr. Tifa. Padahal harusnya pelapor itu bisa menyampaikan, nih tolong kami ini bukti. Kan bukti itu kan ada saksi, kemudian ada alat bukti ada saksi, kemudian ada ahli, ada surat. Oh, Ya kan? Nah, dan lainnya. Nah, paling tidak saya mau menyampaikan bukti ahli. Ya. Nah, itu nggak dikasihkan kesempatan dan kayaknya juga tidak diperiksa ahli selain orang Bareskrim sendiri kan begitu. Dan yang menurut saya menarik juga Bang dari konferensi persnya Bareskrim kemarin, dia tidak memberitahu tuh orang UGM yang berapa puluh orang yang sudah dia panggil tuh siapa-siapa saja. Nggak tahu, harus dikasih tahu nggak sebenarnya Bang? Kenapa? Dia kan ada mengatakan dia memanggil orang KPU, UGM dan seterusnya. Iya, kalau kita diminta keterangan. Kalau kita bicara transparansi, kan harusnya semuanya clear harusnya, gitu loh. Kalau kita bicara transparansi harus clear semuanya. Kan prinsipnya good governance, clean government itu transparansi. Ya. Salah satunya akuntabilitas, ya kan? Integritas. Ya. Kan harus hal-hal yang baik itu harus dikemukakan. Ya. Nah, orang bertanya, 3 orang pembanding itu sopo aja orangnya kan? Ya, misalnya itu juga. Ya, karena mystery guest saya mengatakan 1120 beda dengan 2 ijazah yang dia bandingkan tahun 2021 dan dia siap dipanggil oleh pihak yang oleh penegak hukum untuk menjelaskan itu sepanjang itu ya. Ya, Dan dan tidak bisa dinilai ini sebagai sebuah tindak pidana. Masa setiap orang yang meneliti jadi pidana? Kalau begitu nggak ada orang yang berani ngomong, nggak berani orang yang meneliti kalau begitu. Makanya saya bilang, kalau negeri yang masih memenjarakan orang yang bersuara, pasti negeri itu demokrasinya nggak karu-karuan, sakit masih. Wow. Iya dong. Masa orang ngomong dipenjarakan? Tapi kan kalau dia menyinggung orang lain gimana? Selesaikan secara warga negara versus warga negara, jangan menggunakan tangan negara. Kan harusnya begitu. Misal, ya kan? Dahulu kan gugatan perdata. Itu juga saya sering dengar itu Bang. Instead of kemudian menggunakan tangan negara untuk memenjarakan orang. Karena yang namanya pidana kan ultimum remedium. Ya. Dia harus menjadi jalan terakhir. Nah ini perdata kan ada di Solo dan di Sleman. Betul. Itu aja selesaikan. Dan yang di Sleman tuh ada Kasmujonya ya. Jadi saya tertarik juga tuh dengan itu. Ada Kasmujonya. Hasilnya gimana tuh? Di luar UGM Kasmujo. Kasmujo kan nggak bisa dibilang UGM lagi karena udah pensiun kan. Betul. Gitu. Dan ada satu lagi nih yang menarik Bang. Laporan ke Bareskrim lagi. Dari Prof. Yusuf El Henuk. Ya. Yang kemarin melaporkan Dian Sandi sih. Dian Sandi Jadi utama. tidak relevan. Ya. Tapi kan ini penyelidikannya ditutup. Ya. Dihentikan. Padahal masih ada laporan dari Prof. Yusuf mengenai Dian Sandi. Yang pastinya juga mengenai keabsahan atau apa sih? Sebenarnya gini, kita ngambil esensinya. Esensinya itu adalah apakah ijazah yang sudah dikatakan asli atau palsu itu sudah memadai proses pemeriksaan atau klarifikasinya. Kalau menurut saya, ditanyakan saya sebagai pengamat orang hukum kan, juga sebagai advokat, saya mengatakan belum cukup lah. Kenapa Bang? Ya karena kan belum mendengarkan kedua belah pihak. Oke. Kan baru sepihak. Iya. Kan UGM, kemudian KPU, kemudian itu menurut saya masih sepihak semua karena masih state institutions kan. Iya. Yang notabene lebih membela pihak Pak Jokowi kalau kita mau frankly speaking kan. Iya. Nah, sementara ada different opinion dari masyarakat, dari civil society yang diwakili Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond dan lain sebagainya, termasuk mystery guest saya misalnya. Iya, mystery guest ya. Iya. Ya. Dan juga orang-orang independen kan,
begitu. Oke. Tapi mungkin bisa kali ya Bang ya. Ini pendapat awam aja sih. Iya. Mungkin TPUA bisa mengajukan saksi ahli seperti Abang bilang tadi. Bisa. Mengajukan ahli-ahli yang baru. Bisa. Untuk dibuka lagi penyelidikannya. Persoalannya adalah kenapa pihak Bareskrim buru-buru? Ya. Kan harusnya dilaporkan dulu pada TPUA. Ya. Paling tidak waktu gelar perkara TPUA diundang. Oke. Dibilang, nanti TPUA bilang, wah ini ada indikasinya belum ada ininya nih, belum ada unsur tindak pidananya. Oh, kalau gitu kami tambah buktinya. bukti kami kan. Oke. Gitu alat bukti kami tambah. Siapa? Kami mau ajukan Rismon, ajukan Dr. Tifa, ajukan Roy Suryo, ya. ajukan Kasmujo, kan begitu harusnya. Kasmujo lagi ya. Iya. Ya. Nah ini kan yang tidak dilakukan, mendengarkan kedua pihak. Jadi ada kesan Bareskrim itu hanya mendengarkan pihak yang pro Jokowi saja. Nah kita tes apakah setelah Bareskrim ngomong ini tiba-tiba masyarakat selesai. Tidak ternyata. Oh. Karena big data yang dikelola teman saya, Ya. yang tidak percaya Bareskrim itu sekarang 95% yang tidak setuju dengan Bareskrim. Ya. 95 Bang. Ya. Jadi kita tampilkan lagi judul ya. Jadi kalau tidak salah, ya data terakhir 95 ya judul ya. 94,2. Benar. 94,2. Wah ini. Oh. Jadi per 25 Mei kemarin yang tidak setuju Bareskrim itu 94,2. Jangan saya dibilang menyebarkan berita hoax karena bilang 95. 94,2 yang setuju cuma 5,8% Dan ini saja. penelitian ini Bang. Dan ini Data. big data kira-kira 2 juta data. Wow. Jadi lintasan orang yang bermedia sosial, Facebook, Twitter dan lain X itu kemudian diambil datanya melalui program yang namanya Python kata teman saya. Dan itu open source, bisa di-download, bisa diambil. Cuman memang kan ada coding-coding yang harus dipelajari kan. Betul. Nah itu 2 juta, 94% lebih nggak percaya, bukan nggak percaya, tidak setuju dengan Bareskrim. Tidak setuju. Itu di sini, di saya 130.000 yang polling, yang ngisi polling di RH Channel, itu yang tidak percaya Bareskrim, hasil Bareskrim itu 89%. Berarti beda-beda tipis saja ya. Beti, dan itu secara logik ilmiah bisa akuntabel. Yang tidak logik itu adalah kan datanya banyak semua nih. Ini 2 juta, ini kira-kira 130.000. Ya. Biasanya semakin besar data kata teman saya, dia semakin klop. Ya. Nah, kalau yang aneh itu adalah tiba-tiba ada hasil survei yang mengatakan sebaliknya. Itu perlu diinin. Memang kelemahannya adalah tidak ada melibatkan orang yang tidak bermedia sosial kan. Ya, tapi jangan lupa betul. Orang yang bermedia sosial itu kan bisa mempengaruhi orang yang tidak bermedia sosial. Betul. Dia mendengar kita, kemudian bergaul dengan kita dan lain sebagainya. Makanya saya menganggap bahwa ya saya pede saja. Mood masyarakat justru lebih percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, terbaru ya saya mengadakan polling yang isinya ini. Makanya jangan marah karena ini adalah alat bantu kan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat. Di sini dikatakan mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah kira-kira 2 jam yang lalu. Bareskrim Mabes Polri A atau Roy Suryo dan kawan-kawan. Hasilnya yang sudah voting 27.000. Ya. Gede juga dong. Iya. Yang percaya Bareskrim itu 8% saja. Wah. Yang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 92%. Iya. Jadi ini kan konsisten. Kalau misalnya orang itu kan di Refli Harun Channel, saya justru tantang. Silakan Anda bikin di channel Anda dan harus 130.000 juga, minimal 100.000. Ya. Baru kita bisa percaya. Artinya ada satu diferensiasi opinion di masyarakat. Karena kalau misalnya 100.000 ini dengan termul ya kan untuk dibuzzerkan berat banget. Oh iya. Kalau cuman komentar 5, 10, 100 bisa, tapi udah 100.000 gimana dia mau catch up? Karena 100.000 akun kan itu berarti. Ini organik ya. Ya. Gitu, organik. Oke, semakin silakan besar data semakin organik.
Saya sih sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi buat Anda ya. Iya. Tetapi memang saya senang ya. Ada persoalan dengan YouTube ini sebenarnya yang kalau Anda kan enak ada perusahaan pers duluan, lalu ini sebagai perpanjangan platform ya kan, artinya perluasan. Ya. Kalau YouTube swasta ini yang dari awal nggak punya background wartawan, nggak punya apa dan lain sebagainya, itu sebenarnya saya juga pengen ketemu sama ketua Dewan Pers, sudah janjian, cuman belum saja. Iya. Gitu. Kalau pendapat saya sebagai jurnalis ya Bang ya. Iya. Pendapat saya sebagai jurnalis. Kalau yang Abang lakukan ini, wawancara menggali narasumber, sebetulnya ini sebuah kegiatan jurnalistik juga. Iya. Kecuali di YouTube itu misalkan main bola isinya ya itu bukan jurnalistik. Jadi event dilakukan oleh Kompas TV misalnya. Iya. Kompas TV bikin apa? Main bola lah. Plok, apalah macam-macam. Nah, itu bukan jurnalistik jadinya. Ini jurnalistik ini. Karena jurnalistik itu menggali berita ya. Betul. Dan kemudian ya berita itu sedapat mungkin disajikan dengan baik dan benar kepada masyarakat. Saya rasa Dewan Pers dan pemerintah juga harus lebih melihat kegiatannya daripada legalitas. Ya, daripada platformnya ya. Ya, karena sekarang juga sudah makin banyak anak-anak muda membuat channel sendiri. Ya. Dan mereka membuat kegiatan-kegiatan jurnalistik yang berkualitas loh. Ya. Tapi hanya gara-gara dia tidak mendirikan perusahaan, mengurus izin ini, izin itu. Ya kan? Oke. Gak bisa jadi kita nanti kalau saya ya misalnya kita ini diprotes orang nggak ya sudah ngomong yang lain. Ya kalau tambahan dari saya itu aja Bang. Okay. Tapi ya saya juga apresiasi juga tuh masih sebanyak itu orang yang masih haus kebenaran soal kasus ini kan gitu kan, soal isu inilah. Iya. Kalau big data kan kita tidak bisa memperlihatkan jumlahnya, tetapi yang namanya big data bisa diulangi. Betul. Maksudnya gini, kalau orang yang nggak setuju, nggak mungkin 90%, ya silakan Anda lakukan. Ya. Nah itu yang namanya objektif ilmiah. Ya. Tetapi kalau polling di saya bisa dilihat at any time, setiap waktu bisa dilihat. Nih, bahkan saya juga melakukan polling terhadap UGM. Sedih saya sebagai alumnus UGM. Oh, Abang juga alumni UGM ya? Iya, saya alumni UGM. Saya mantan ketua BEM Fakultas Hukum. Wow. Jadi ini ya, UGM ini sudah 96.000 yang voting. Apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Yang percaya 8% saja. Yang tidak percaya 89%. Yang ragu-ragu, saya kasih room ragu-ragu ya, biar saya tidak mendikte, 3%. Gitu. Gimana coba? Tetap jomplangnya luar biasa ya. Kan tambah sedih saya jadinya. Jadi big data begitu, kemudian polling juga begitu. Makanya saya menantang. Kalau Anda, itu kan bias Refliar. Iya silahkan buat yang sama. Ya. Tapi yang ngisi polling harus 100.000 minimal. Ya. Jangan Anda pollingnya cuma 3.000 lalu Anda klaim ya kan? Betul. Malah menurut saya lebih bagus kalau semua channel, nanti saya ikut juga deh bikin di Sentana. Yeah. Semua channel yang membahas politik bikin saja seperti ini. Iya, dan memang pertanyaannya tidak boleh ada ragu-ragu ya. Iya. Jangan pertanyaan apa pendapat Anda tentang ini? Puas, tidak puas, cukup puas. Itu jangan. Itu enggak jelas. Ikutin aja pertanyaannya Bang Refli tadi kan. Iya. Seperti tadi. Repetisi kan. Repetisi. Karena kan mungkin 130.000 orang yang nonton Bang Refli belum tentu sama dengan yang nonton Sentana, dengan yang nonton yang lain-lain gitu loh. Jadi untuk menguji apakah kalau di tempat yang lain itu bisa berbeda atau tetap sama kan? Iya, betul. Bro, siap. Ini nggak terasa kita sudah 1 jam ya bicara. Terima kasih. Enak sih ngobrolnya Bang. Jadi nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Iya. Oke. Barangkali Anda bisa closing statement di era channel ini. Mau berapa lama closing statement terserah Anda. Kalau masih ada yang mau disampaikan silakan. Tapi closing statement silakan. Ya jadi Sentana itu karena kita juga mempunyai satu reputasi dari lama ya. Sudah dari lama kita punya reputasi. Waktu 1992 ada dualisme di gereja HKBP. Ya. Waktu 98 ada melawan Soeharto, kira-kira gitu ya. Sejarahnya sudah panjang di berbagai
isu-isu yang orang pada takut untuk memberitakan kira-kira gitu. Ya memang pemret kita ini sudah nggak ada takutnya lagi. Dan artinya untuk memberitakan isu-isu yang mungkin siapa pemretnya namanya? Ibu Rukiah Rosalina Siahaan. Rukiah Rosalina Siahaan. Rosalina Siahaan. Iya, nggak pernah berubah sejak 82. Oke. Dia yang mendirikan sampai sekarang. Oke. Nah, kalau saya kan hanya di host di podcastnya aja. Oke. Oh, tidak ikut di yang lainnya, platform lain? Enggak. Enggak ikut. Oke, silakan. Jadi membantu-bantu sedikit aja kalau di sana. Nah, jadi kita juga punya reputasi bahwa kita dari dulu berjuang gitu loh. Berjuang dan memberitakan yang benar, ilmiah, memang real, data real gitu. Dan saya juga melihat apa yang dilakukan Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tifa itu tidak ada tendensi untuk keluar dari ilmiah. Contoh nih keluar dari ilmiah. Kita mau bilang semua teh itu manis tapi kita kasih gula duluan. Nah, itu kan salah. Itu penelitiannya jadi nggak ilmiah. Tapi yang mereka lakukan ini softwarenya bisa diakses banyak orang dengan mudah. Tinggal dokumen itu aja yang dari si Dian itu. Kalau ditaruh situ hasilnya apa? Iya, subject to kan, subject to yang diupload Dian itu kan. Yang diupload Dian. Kalau seandainya ada barang lain, misalkan dari Pak Jokowi sendiri gitu kan, wah itu akan lebih keren lagi. Kita masukkan lagi ke aplikasi yang kemarin-kemarin itu supaya keluar. Dan saya melihat penelitian-penelitian seperti ini, kegiatan ilmiah seperti ini jangan dong dihakimi. Kriminalisasi ya. Nah itu bahasa abang tuh keren tuh, kriminalisasi. Tapi jangan kita sebagai anak muda pada khususnya ya, jangan kita anti yang ilmiah. Karena semakin kita anti yang ilmiah, kita makin lambat untuk maju. Kapan kita mau maju? Kita harus melihat logika, kita melihat yang ilmiah. Kalau emang iya aja, kalau enggak aja gitu loh. By the way, background Anda apa? Saya sebenarnya accounting, Pak. Oh, accounting. Jadi jauh sekali pergi ke pers. Tapi accounting itu biasanya lebih cermat tuh dalam menghitung duit. Ya. Dan teliti. Makanya kemarin di laporan yang diketik kepolisian itu, di Polda itu, saya coret-coretin satu-satu huruf. I see. Saya baca sebentar, ini A-nya kurang, ini B-nya kurang, ini-nya kurang. Tolonglah Bang, jangan kayak gini Bang, gitu kan. Diperbaikin ya. Iya, jadi itulah mungkin kelebihan saya sedikit. Tapi ya itulah pesan saya untuk anak muda, dan nggak hanya anak muda aja ya, untuk semua rakyat Indonesia ya, dan terutama pemerintah juga, jangan anti yang ilmiah lah. Kalau memang ini ilmiah, mari kita periksa baik-baik. Kalau memang ada yang punya penelitian lain, ayo datang ke RH pasti diterima. Oh iya dong. Datang ke Sentana pun saya terima. Joshua Sinambela atau siapapun. Jadi kita misalnya ada orang yang eager, nggak bisa tuh, saya ingin gunakan hak jawab, saya layani. Ya. Silakan aja. Jadi hak jawab kan tidak bisa at the same time, karena misalnya saya nih ngomong sama Anda, oh nggak benar nih kata Sinaga itu, saya punya perspektif lain, ya silakan datang. Silakan. Iya. Kita akan apalagi platform YouTube ini unlimited time. Yang Anda tidak bisa itu adalah kalau Anda minta tanggal yang sama dan jam yang sama, itu nggak bisa. Betul, nggak bisa. Kalau dulu di koran, mungkin saya kasih perspektif dikit ya. Koran itu kan berapa halaman doang. Jadi kalau saya memuat hak jawab itu mahal itu Bang. Mahal. Apalagi iklan aja berapa? Apalagi minta halaman 1 ya kan. Gitu. Nah kalau ini Anda mau minta berapa jam nggak ada masalah. Betul. Mau memberikan. Bila perlu Anda ngomong sendiri, saya minum kopi. Siap Bang. Oke, ada lagi. Sudah Bang, terima kasih banyak sudah diundang ke sini, diberikan tempat untuk berbicara dan menyapa penonton-penontonnya channel RH. Anda kan bawa ibu sini. Iya. Mau dimunculkan ke nggak usah lah. Itu pemimpin redaksi kita. Mau melihat juga karena pengagum lamanya Bang Refli. Bahkan sebelum komisaris, bahkan sebelum apa. Dari zaman pengamat. Jadi saudara sekalian, beliau ini bawa ibunya yang pemret Sentana. Yang saya bilang tadi. Perusahaan Sentana ya, perusahaan media yang sekarang platformnya ada di online dan ada di YouTube ya. Jadi beliau ini khusus di YouTube-nya sebagai hostnya ya. Ya, saya hostnya.
Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan berkenan ya. Dan kita buat masalah ini menjadi jauh lebih clear. Tapi kalau Anda menganggap tidak clear, datang ke sini ya. Kita layani ya sebagai hak jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cada. Waduh. Kaget lagi 2 kali saya kagetnya, Bang. Thank you.